Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani Sehat, senang Bu Ulfa? sekali. Oh Sehat. iya, sudah berapa lama ya kita tidak bertemu ya, Bu Ulfa ya? Ya, Bu Yani sudah lama sepertinya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah, Bu Ulfa juga kelihatan lebih segar ya, sehat hari ini. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, Bu Ulfa, sesuai dengan obrolan kita sebelumnya nih, bahwa hari ini kita akan ada observasi terkait coaching ya, Bu Ulfa ya, Betul, Bu. hari ini. Bu Ulfa, menurut Bu Ulfa nih, pengembangan kompetensi yang mana nih yang ingin Bu Ulfa kembangkan dalam coaching ini? Oh iya, Bu. Kebetulan memang ada teman nih, Bu nih yang mau curhat. Kebetulan ya saya juga mau berlatih coaching juga. Yang bagian yang ingin saya kembangkan saat ini adalah apa ya, kehadiran penuh, Bu. Kadang-kadang saya kalau sudah ngobrol itu suka pikiran saya kemana-mana gitu. Jadi itu yang dirasa ingin saya kembangkan selain alur cerita nanti yang saya lalui, Bu, dalam proses coachingnya yang ingin saya dalami. Terutama yaitu tadi bagaimana saya bisa hadir penuh dalam proses percakapan. Luar biasa Bu Ulfa ya, berarti sudah dua hal nih. Tadi secara umum Bu Ulfa ingin melakukan alur tirta dan secara spesifiknya Bu Ulfa ingin menghadirkan penuh gitu ya diri dalam coaching ini untuk rekan Bu Ulfa ya sebagai Itu, coach Bu. nanti. Bu Ulfa, menurut Bu Ulfa sendiri nih terkait pengembangan kompetensi tadi ya sesuai alur tirta, menurut penilaian Bu Ulfa sendiri seperti apa sih penilaian yang baik itu? Ya itu, Terkait Bu. pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ulfa kembangkan? Oke, Bu. Penilaian yang ingin saya lakukan dalam proses coaching ini sebetulnya hal-hal yang mulai dari saya mampu menanyakan seperti kemudian kita mengidentifikasi masalahnya sampai saya mencari komitmen supaya dia bisa mengembangkan kompetensinya. Nah, itu saya berusaha ingin sekali bisa menilai bahwa hasil dari coaching saya itu bisa berhasil, bisa meningkatkan kompetensi dari coach atau dari teman yang saya ajak bicara tersebut, Bu. Iya, luar biasa ya Bu Ulfa. Jadi Bu Ulfa ingin mengembangkan kompetensi coachingnya gitu ya, ingin berhasil gitu ya Bu Ulfa ya, luar biasa. Nah, Semoga harapan Bu Ulfa terwujud ya. Baik, nanti akan melalui serangkaian observasi Bu Ulfa. Apa harapan Ibu setelah nanti selesai dilakukan observasi? harapan saya adalah saya memiliki kemampuan untuk melakukan coaching sesuai dengan prosedur atau standar yang dirujuk ya, Bu ya. Terutama mampu menghadirkan pikiran saya secara penuh untuk coaching. Kemudian saya pun mampu melalui alur tirtanya sesuai dengan apa yang dirujuk tersebut. Semoga dari hasil coaching saya ini juga akan berdampak kepada coach, mampu meningkatkan kompetensinya dan mampu mendapatkan solusi apa yang diharapkan oleh coach tersebut. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah observasi apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Baik Bu Ulfa, untuk lebih mengefektifkan waktu, silakan Bu Ulfa untuk memulai proses coachingnya. Silakan Bu Ulfa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Eko. Waalaikumsalam Ibu, seneng banget bisa akhirnya ketemu ya Bu. Ya, Bu Eko. Aduh, saya juga kangen sama suara merdunya Bu Eko ini. Udah lama kita ya. Iya, Iya, Ibu makasih ya sudah meluangkan waktu, saya pengen curhat. iya betul. Kemarin kita hanya lewat telepon saja ya, Bu Eko ya. Iya, Oke, luar biasa nih Bu Eko ini. Saya mendengar banyak sekali berita-berita tentang apa ya, proses eh, sepak terjangnya Bu Eko nih dalam proses pembelajaran.
berapa prestasi. Saya juga bisa baca loh di YouTube sama Facebooknya, luar biasa. Tapi ini Bu Eko, kita mau nindak lanjuti ya. Kan kemarin Bu Eko mengajak saya ngobrol ya. Iya Ibu. Oke, nih Bu Eko, kira-kira nih yang seperti apa yang sudah kita jadwalkan ya. Kira-kira apa sih sebetulnya yang ingin Bu Eko bicarakan hari ini? Iya Ibu, jadi kan minggu kemarin saya itu disupervisi oleh pengawas Bu ketika saya mengajar. Kemudian waktu itu memang karena saya lagi praktek untuk project ya Bu, project based learning, sehingga saya tidak memakai buku teks. Suara Bu Eko menghilang ya? Terputus-putus, Bu. Ya, terputus-putus ya. Sebentar ya Bu, ini Enggak sudah jelas apa-apa. belum Bu? Oke, udah cukup Bu Eko. Sudah jelas Bu? Udah jelas lagi. Udah Ya. merdu lagi suaranya. Saya ulang ya Bu. Jadi Iya. itu Bu, saya kan disupervisi oleh pengawas. Kemudian saya ditegur Bu karena saya tidak menggunakan textbook. Padahal saat itu memang saya strategi pembelajarannya kan sedang project based learning, sehingga saya lebih memilih menggunakan worksheet dan juga ada modul atau materi-materi yang saya buat begitu Bu. Oh, begitu. Jadi masalahnya ketika itu Bu Eko hanya menggunakan worksheet saja. Iya, Terus ada masalahnya materi. di mana Bu? Kemudian hal itu dilaporkan pada kepala sekolah saya, lalu kepala sekolah saya menegur saya Bu. Oh gitu. Jadi saya paham. Jadi Bu Eko itu waktu di supervisi sama pengawas, terus dilaporkan. Iya Bu. Pengawas itu berbicara ke kepala sekolah. Akhirnya Iya kepala betul sekolah itu Bu. menegur Bu Eko. Oh itu, saya paham sekarang. Oh begitu. Jadi hanya karena beberapa hal pengawas itu menegur Bu Eko, tapi lewat kepala sekolah. Betul ya Bu ya? Iya betul Iya. Ibu. Oke deh Bu Eko, karena inilah waktunya mungkin agak sedikit. Bagaimana kira-kira nih ya? Apa sih sebetulnya yang Bu Eko harapkan ya dari proses pembicaraan kali ini, atau yang ingin Bu Eko dapatkan, atau tujuan Bu Eko gitu untuk proses kita berbicara di coaching ini? Sebenarnya saya ingin ini ya Bu, keluar dari permasalahan ini. Jadi sebaiknya bagaimana saya ketika menghadapi dilema ini, ketika saya diharuskan memakai buku teks, tapi juga saya pengen pakai worksheet dan juga materi-materi yang saya buat sendiri gitu Ibu. Oh begitu. Nah, menurut Bu Eko sendiri kira-kira yang sudah dilakukan Bu Eko ini benar tidak Bu? Kalau saya lihat kebutuhan murid-murid ketika project ini, memang mereka lebih enak kalau alur belajarnya saya sajikan dalam worksheet. Namun sepertinya sih mereka juga perlu buku yang menjadi acuan untuk sumber mereka belajar ya Bu. Oke, nah kalau menurut Bu Eko tadi sudah bagus hanya menggunakan worksheet. Nah sekarang ada masukan nih, harus menggunakan buku teks juga. Mungkin ini hal mungkin ya kita harus pertimbangkan itu ya Bu Eko. Betul nggak Bu Eko? Iya Ibu. Nah menurut Bu Eko sendiri nih, kan sudah nih pembelajaran menggunakan worksheet. Hanya menggunakan worksheet saja. Nah, bagaimana kalau menggunakan buku teks itu sendiri? Kira-kira menurut Bu Eko, langkah seperti itu bisa mencapai tujuan proses pembelajarannya enggak? Sebenarnya bisa Bu. Jadi anak-anak
Ya, saya yakin semakin banyak sumber belajar anak, berarti mereka akan semakin baik capaian tujuan belajarnya ya, Bu. Oke, jadi itu ya. Jadi sebetulnya Bu Eko dengan waktu aja merasa sudah cukup, betul. Tapi jika ditambah dengan menggunakan buku teks, nah itu benar akan lebih baik itu ya Bu Eko ya. Akan ada tambahan referensi seperti itu ya Bu ya, betul? Iya, Bu, betul. Bu Eko, menurut Bu Eko sendiri nih, karena Bu Eko sudah, tadi kan sudah nih, menggunakan buku teksnya dan menggunakan worksheet sudah mungkin akan menjadi pertimbangan Bu Eko. Ya, benar nggak Bu? Saya menyimpulkan seperti itu. Iya, betul, Ibu. Oke. Nah, perasaan Bu Eko sendiri nih ya, ketika ditegur oleh pengawas, ya, oleh kepala sekolah berkaitan dengan ini, kira-kira apa sih respon Bu Eko mau seperti apa nantinya apa ya merespon teguran dari kepala sekolah itu sendiri. Semula saya kecewa ya, Bu, karena kan saya sudah berusaha untuk menyajikan pembelajaran yang sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan murid. Namun lalu saya memikirkan kalau sudah pengawas dan kepala sekolah ada pemikiran seperti itu, berarti kan saya yang harus introspeksi diri ya, Bu, karena sudah ada dua pihak nih yang mengingatkan saya. Oh, luar biasa. Oke, Bu Eko, luar biasa. Dan tadi Bu Eko ada kata-kata tentang kebutuhan murid ya Bu Eko ya. Itu luar biasa sekali. Ini di luar dari tadi hasil teguran kepala sekolah, mungkin juga masukan dari pengawas. Nah, menurut Bu Eko sendiri apa hubungannya dengan kebutuhan siswa itu sendiri, Bu Eko? Kita harus ini Bu memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa belajar dari sumber apa saja gitu Bu, tidak hanya dari apa yang kita sediakan dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi siapa tahu dari murid saya ada yang lebih nyaman juga sih Bu untuk belajar dari textbook. Oke, berarti kita perdalam lagi tentang sumber belajar ya Bu ya. Oke, Iya, betul Bu. Nah, sumber belajar seperti apa menurut Bu Eko lebih tepat saat ini digunakan dalam kondisi kelas yang Bu Eko ampuh? beberapa murid saya ada yang suka belajar dari video pembelajaran, ada juga yang suka belajar dari modul-modul yang saya berikan. Namun sepertinya ada sekelompok murid yang memang masih perlu belajar dan menyukai belajar dari buku paket gitu Bu atau dari textbook. Wah, luar biasa. Jadi itu banyak sebetulnya ya sumber belajar yang bisa digunakan. Jadi menurut Bu Eko nih ya, dari hasil teguran kepala sekolah, masukan pengawas tentang sumber belajar, kira-kira menurut Bu Eko nanti ke depannya kira-kira apa yang akan Ibu Eko lakukan supaya bisa memenuhi semua itu? Ya, di samping saya menyediakan worksheet dan juga modul, saya akan juga memakai buku teks Bu. Oke, berarti buku teks akan diinikan ya. Nah, Bu Eko ada nggak sih rasanya ada pemaksaan ketika Bu Eko kan dari awal sudah merasa dengan waktu sudah cukup, mungkin sudah bisa memenuhi tujuan proses pembelajaran, tetapi sekarang ada masukan buku teks. Nah, ada nggak rasa apa ya sesuatu yang membuat Bu Eko kecewa? Seperti mungkin dipaksa menggunakan teks ini. Kalau kita hubungkan dengan sumber belajar, Bu. Kalau di awal ketika ditegur kepala sekolah memang saya ada kecewa Bu, tapi setelah kita berdiskusi ini, saya jadi tergambar, oh iya betul juga ya, mungkin ada murid-murid saya yang membutuhkan buku teks yang sama ini ternyata tidak saya pakai gitu Bu. Jadi tidak ada paksaan sih Bu dan kekecewaan setelah kita diskusi ini. Oke, luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan juga ini akan menambah apa ya wawasan anak-anak ya Bu Eko ya dengan berbagai sumber belajar yang lebih bervariasi lagi. Betul Bu Eko? Iya betul Ibu.
Oke. Nah, dari hasil pembicaraan ini kira-kira apa sih yang akan Ibu Eko lakukan nih ke depannya setelah proses dari kita bincang-bincang ini, tapi nanti kita kaitkan dengan hmm, rencana proses pembelajaran ke depan Bu Eko. Saya rencananya akan memberikan sumber belajar yang lebih leluasa kepada anak-anak, Bu, tidak hanya pada dibatasi dengan worksheet dan modul yang saya siapkan saja, tapi saya pun akan membuka kesempatan anak-anak untuk mempelajari lewat textbook. Terus nanti kalau memang ada video yang terkait dengan materi, saya akan sajikan materi yang mungkin membuka peluang lebih banyak untuk anak-anak untuk belajar dari mana saja. Senang sekali Bu Eko saya mendengarnya. Mudah-mudahan ya dari proses pembicaraan kita kali ini benar-benar bisa membuka hati saya juga Bu untuk bisa belajar nanti menggunakan berbagai sumber dan bisa apa ya menahan diri ya Bu Eko ya dari rasa kekecewaan. Nah memang nggak semua manusia itu sempurna ya Bu Eko ya. Walaupun itu ada hal kebaikan, tapi tetap kita harus benar-benar bisa menguasai proses belajar kita seperti itu. Oke, Bu Eko, kira-kira nih ya dari rencana Bu Eko yang barusan dikatakan, kapan nih kira-kira akan dilakukan aksi tersebut atau perubahan tersebut, Bu Eko? Insya Allah sudah mulai minggu depan Ibu, karena kan sekarang hari Jumat ya Bu, mulai Senin saya akan mulai melaksanakan. Oke, luar biasa Bu Eko, berarti sudah ada rencana yang akan Ibu Eko lakukan perubahan di dalam kelas ya Bu. Oke, nah kayaknya ya dari tadi kita ngobrol, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu Eko ya. Oke, Banyak sekali nah Ibu. ya. Oke, kira-kira nih, apa yang Ibu Eko dapatkan dari hasil percakapan kita selama ini? Percakapan kita pada hari ini membuat saya menjadi tersadar ya Bu. Ternyata ya memang selama ini saya sedikit membatasi untuk sumber belajarnya anak-anak sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya siapkan saja. Padahal seharusnya saya lebih fleksibel dalam menyediakan sumber belajar. Kemudian di sini juga saya tersadarkan bahwa ya kekecewaan itu tidak bisa kita biarkan saja, tapi harus kita tindak lanjuti dengan perubahan apa yang bisa kita lakukan. Wah, luar biasa sekali, Bu. Terinspirasi juga saya dengan percakapan kita hari ini. Luar biasa, Bu Eko. Terima kasih atas waktunya, mengganggu waktu Bu Eko ya. Tapi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya, Bu Eko ya. Nanti Iya kita akan Ibu, bicara lagi nanti untuk melihat aksi-aksi Bu Eko selanjutnya ya, Bu Eko. Apakah sudah dilakukan atau belum? Bagaimana, Bu Eko? Nanti kita ketemu lagi ya. iya Ibu, saya pun terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan curhat saya dan membuka pikiran saya ya Bu. Oke, sama-sama Bu Segera Eko. Sampai ketemu. ketemu lagi. Assalamualaikum, Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Luar biasa, Bu Ulfa. Terima kasih sudah melakukan coachingnya yang luar biasa, mantap Bu Ulfa ya. Bu Ulfa nih, kita ngobrol lagi ya, pasca Yuk, observasi nih. Tadi Bu Ulfa sudah melakukan serangkaian yang ingin dikembangkan dan yang ingin saya amati ya, Bu Ulfa. Menurut Bu Ulfa sendiri terkait performa Bu Ulfa dalam melakukan coaching itu bagaimana tuh tadi? Menurut Bu Ulfa sendiri, penilaian Bu Ulfa sendiri? saya tadi merasa agak kurang bisa apa ya menggali kompetensi dari teman saya itu ya Bu ya, Bu Eko itu. Jadi saya kurang bisa memberikan apa sih jalan keluar gitu tadi tuh. Walaupun itu nanti memang sih itu dihasilkan oleh coach itu sendiri. Cuma ingin tadi saya itu menambahkan supaya ada perbandingan peningkatan kompetensi Ibu Eko ini dalam proses pembelajaran. Begitu, Bu. Suara Bu Yani nggak kedengeran. Baik, terima kasih Bu Ulfa, luar biasa. Tadi Ibu berusaha merefleksikan diri ya,
kalau Ibu tadi belum bisa begitu menggali gitu ya kompetensi dari coachingnya gitu ya. Menurut Bu Ulfa sendiri kenapa bisa begitu Bu Ulfa? Apa penyebabnya? Tadi memang terasa apa ya, memang tidak ada sesuatu yang apa ya, lebih greget lagi gitu untuk membuat proses pembelajaran lebih berarti lagi ya. Tadi hanya menggunakan buku teks aja, saya tidak memberikan solusi. Jadi sepertinya itu berasal dari masalah yang dia hadapi Bu Eko itu cuma ingin menggunakan buku teks saja, seperti itu Bu. Jadi saya merasa, oh iya saya harusnya memberikan sedikit masukan saat itu. Itu jadinya saya merasa dari situ enggak terlalu bervariasi saja. Luar biasa Bu Ulfa ya, sudah bisa mengidentifikasi alasan mengapa tidak bisa meningkatkan menurut versi Bu Ulfa ya. Akan tetapi bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi Bu Ulfa? Boleh Bu, Bu terima kasih sebelumnya. Ya, Silakan Ibu. baik, terima kasih Bu Ulfa. Berdasarkan tadi hasil pengamatan yang saya lakukan, coaching antara Bu Ulfa dan juga Bu Eko sudah luar biasa Bu Ulfa ya. Semua alur tirtanya sudah terlalui dan sesuai dengan standar, sudah keren lah, sudah hebat Bu Ulfa ya. Dari mulai tujuan, tadi ketika coaching ditanya tujuannya belum mengena, Bu Ulfa tanya lagi sampai keluarlah muncul tujuan dari percakapan. Kemudian dari I-nya, identifikasi, Bu Ulfa itu menggunakan berbagai pertanyaan sehingga benar-benar tergali gitu ya. Coachingnya itu menyampaikan lagi dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Ulfa yang bervariasi tersebut ya. Kemudian tadi dari rencana aksi juga sudah muncul ya, luar biasa ya. Tanggung jawabnya juga luar biasa ya Bu Ulfa ya. Nah, mungkin bolehkah saya mungkin ada satu hal nih sedikit Bu Ulfa ya, yang bagian yang mungkin bisa dikembangkan lagi mungkin Bu Ulfa ya. Ini mah cuma sedikit Bu Ulfa ya. Mungkin di alur taknya ada mungkin tadi kan kapan sudah muncul ya Bu Eko hari Senin akan melakukan, mungkin satu lagi mungkin yang akan diajak berkomitmen nih untuk melakukan rencana aksi itu siapa gitu. Nah, siapanya ini mungkin yang belum muncul gitu ya, siapa dan di mana. Akan tetapi secara keseluruhan Bu Ulfa sudah melakukan proses coaching ini dengan sangat hebat dan luar biasa. Hanya kecil saja tadi ya, cuman siapa yang akan diajak untuk berkomitmen melakukan perubahan yang ada dalam diri Bu Eko ya. Akan tetapi sudah keren ya. Nah, Bu Ulfa, kira-kira nih dari tadi Bu Ulfa merasa ada yang kurang, begitu tentu saja harus ada rencana tindak lanjut ya Bu Ulfa ya, untuk meningkatkan kompetensi yang dirasa Bu Ulfa harus kembangkan lagi gitu ya. Kira-kira rencana Bu Ulfa tuh bagaimana nih ke depannya? Alhamdulillah Bu, terima kasih sekali masukannya. Tadi memang iya saya lupa ya. Saya menanyakan kepada Bu Eko dengan siapa nanti dia berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut. Nah, ini akan jadi catatan saya ke depannya ketika saya melakukan coaching. Kebetulan rencana minggu depan saya akan ada proses coaching juga dengan teman yang juga mengalami masalah Ibu seperti itu. Dan mudah-mudahan alur tirtanya saya tidak lupa lagi untuk menyertakan orang yang nanti akan bertanggung jawab dalam berkomitmen. Terima kasih Bu. Iya, ya sama-sama. Luar biasa. Nanti ke depan akan ada proses coaching lagi ya, dan tentu saja Betul Bu. Bu Ulfa akan melakukan latihan keterampilan coaching supaya lebih mantap dan tidak lupa ya. Kira-kira kapan itu waktunya Bu? Dan siapa yang akan menjadi coachingnya Bu? Dan di Oh, mana? kebetulan itu ada di kelas lain ya. Nah, sebetulnya itu teman dari sekolah yang lain. Kebetulan teman saya juga. Itu minggu depan, Bu, akan saya lakukan gitu. Baik, luar biasa ya. Semoga nanti lancar ya Bu ya, berjalan lancar apa yang menjadi rencana Ibu ya. Luar biasa Bu Ulfa, keren. Bu Ulfa, sudah selesai nih rangkaian dari pengamatan yang saya lakukan nih. Dari hasil pengamatan ini, adakah yang bisa Ibu ambil dari proses pengamatan dan obrolan kita hari ini?
Ada Bu, banyak sekali yang bisa saya ambil hikmahnya atau mungkin saya akan menjadi lebih teliti lagi ya Bu ya. Saya terinspirasi dengan Bu Yani cara apa ya memberikan observasi saat saya coaching dan ini akan menjadi pelajaran sangat berharga terutama dalam proses coaching ini supaya bisa mampu mengembangkan lagi potensi coachingnya seperti itu. Itu Bu. Luar biasa. Luar biasa, Bu Ulfa. Sudah luar biasa ya penampilan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Ulfa. Semoga sehat terus, sukses terus untuk Bu Ulfa. Saya akhiri untuk sesi supervisi ini, nanti akan saya simpan sebagai dokumen pada form supervisi akademik. Terima kasih sekali lagi, Bu Ulfa, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yani atas masukannya. Sama-sama, Bu Ulfa. Perkenalkan, di sini ada rekan saya, Bu Dewi Sunarti. Beliau juga guru di sekolah saya. Baik, Bu Dewi, kita mulai saja ya hari ini ya. Baik Bu Yani, Ya, Assalamualaikum Bu Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Dewi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ibu. Alhamdulillah. Bu Yani, semoga juga sehat ya Bu. Alhamdulillah Bu Dewi sudah sehat Bu. Alhamdulillah sekarang tambah semangat apalagi bertemu dengan Bu Dewi ya yang selalu ceria. Bu Dewi, hari ini kita bertemu tentu saja ada tujuannya ya Bu Dewi ya. Bu. Kira-kira nih Bu Dewi, apa sih yang ingin kita obrolkan nih untuk pertemuan kita hari ini? Ini Bu, kan tadi saya nih Bu dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Karena infonya gini nih Bu, Bapak Kepala Sekolah tuh dapat laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya sedang mengajar. Ya. Nah, di sini pengawas sekolah itu kan saat melakukan supervisi itu tanpa keberatan Bu pada saat saya mengajar itu tanpa menggunakan buku teks. Ya. Karena saya memang mencoba menerapkan untuk paperless. Jadi saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Itu. Dan memang pada saat diingatkan oleh pengawas tadi saya mungkin agak kekeh gitu ya Bu untuk tetap mengacu pada kurikulum pembelajaran saya itu meskipun saya tidak menggunakan buku teks gitu Bu. Tapi sepertinya Bapak pengawas kurang berkenan dengan jawaban saya gitu Bu. Saya harus bagaimana ya Bu ya kalau seperti ini? Baik Bu Dewi, terima kasih luar biasa. Iya Ibu. Baik, Bu Dewi luar biasa tadi yang saya tangkap Bu Dewi itu mencoba untuk paperless ya, tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran yang pasti tadi kata Bu Dewi tetap mengacu kepada kurikulum ya. Berarti tujuan hari ini Bu Dewi ingin istilahnya mendapatkan sebuah pencerahan mungkin ya, sebetulnya bagaimana sih, apakah tetap harus memakai buku teks ataupun paperless juga tidak masalah begitu ya. Tujuan obrolan kita bahwa ingin mencari nih yang sebaiknya itu yang bagaimana sih gitu dan harus bagaimana begitu ya Bu Dewi, itu tujuan kita mencari yang baik itu yang mana gitu ya. Nah, Bu Dewi, itu tujuan obrolan kita. Nah, sekarang nanti nih selama alur obrolan kita sampai dengan akhir, harapan Ibu terhadap
obrolan kita apa yang ingin didapat? Sebenarnya sih saya itu ingin mencoba untuk ada buku paket juga. Tidak apa-apa, saya nanti akan bisa berubah lah gitu. Tapi mungkin karena pada saat itu Bapak pengawas mengingatkannya pada saat pembelajaran di kelas gitu Bu. Mungkin itu saya inginnya untuk bisa menerima gitu Bu. Jadi saya tuh kadang suka refleks gitu Bu kalau ngomong gitu Bu. Nah, mungkin akhirnya yang membuat Bapak pengawas tidak berkenan dengan jawaban yang saya berikan gitu Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu Dewi. Berarti Bu Dewi itu merasa kurang pas ketika Bapak pengawas memberikan teguran di depan anak-anak juga mungkin ya saat itu. Saat Ibu tidak menggunakan buku gitu ya. Dan harapan ke depan Ibu Dewi ingin istilahnya tadi tidak mengapa memakai akan merubah diri gitu ya tadi ya harapannya menyesuaikan begitu ya. Baik Bu Dewi, itu tadi yang ingin dicapai ya. Jadi ingin menyesuaikan begitu ya dengan keinginan pengawas beserta Ibu juga tetap memegang prinsip sesuai kurikulum ya. Bu Dewi, saya ingin tahu nih, menurut Bu Dewi, pembelajaran yang seperti apa sih yang seharusnya gitu, yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa gitu ya. Menurut Ibu, pembelajaran yang seperti apa Karena saya merasa dan baik itu terutama yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan belajar siswa? menurut saya ya Bu yang selama ini sudah saya terapkan itu saya ingin anak-anak mencari tahu sendiri dulu pembelajaran kita kali ini apa. Saya memberi infokan ke anak-anak, kemudian anak-anak mencari tahu dulu sendiri pembelajarannya, belajar mandiri. Itu anak-anak boleh mencari tahu gitu ya Bu ya. Misalnya anak-anak pada saat pembelajaran saya ada saat-saatnya anak-anak boleh menggunakan handphone. Kemudian setelah itu kalau sudah mendapatkan data-datanya, itu anak-anak setelah itu membuat bagan atau mind map gitu Bu, sehingga terkoneksi antara materi-materi itu. Seperti itu Bu. Kemudian anak-anak juga aktif kan Bu untuk belajar, kemudian aktif juga dalam berrelasi dengan teman-temannya, seperti itu Bu. Ya, baik, luar biasa ya. Berarti Bu Dewi selama ini suka membebaskan anak-anak untuk bereksplorasi gitu ya, untuk memahami materi ya, terutama mungkin berbasis digital ya, tadi dengan handphone gitu ya. Nah, menurut Bu Dewi, karena Bu Dewi sering memakai berbasis digital, menurut Bu Dewi seberapa penting keberadaan buku teks dalam pembelajaran Bu Dewi? Nah, sebenarnya Bu, buku teks ini menurut saya penting, tapi ya memang tingkat kepentingannya tidak sampai 100%. Gitu, karena mungkin di buku teks itu terkadang anak-anak ada yang ketinggalan, ada juga yang belum punya, kemudian ada juga yang kalau lebih banyak sih itu sih Bu, ada nggak ketinggalan, belum punya, atau hilang atau sebagainya. Sehingga saya suka memanfaatkan, kan ada Bu di website Kemdikbud tuh ada buku digital ya Bu. Kita bisa download secara gratis. Nah itu akhirnya saya pergunakan untuk di kelas gitu Bu, untuk belajar. Ya, ya. Ya, bagus, luar biasa. Bukan berarti Bu Dewi tidak menggunakan buku teks ya, karena pada faktanya anak-anak juga digiring untuk mendownload buku teks itu sendiri berbasis digital itu ya, Bu Dewi ya. Nah,
Sudah jelas ini, bukan berarti Bu Dewi tidak menggunakan buku teks, tapi Bu Dewi juga menyarankan anak-anak juga mendownloadnya. Bagi yang tidak punya ya, otomatis anak-anak semua juga sudah menggunakan buku itu sendiri. Ada yang digital, ada yang secara fisiknya ya Bu ya. Berarti selama ini Bu Dewi juga sudah menggunakan buku teks ya. Akan tetapi Bu Dewi sudah istilahnya menggunakan sumber-sumber yang lebih beragam, terutama yang berbasis digital tadi ya. Ya luar biasa Bu Dewi. Sudah jelas ya. Baik Bu Dewi, kira-kira nih sudah jelas ini nih. Ada tidak hal yang lain yang ingin Ibu tempuh nih untuk menunjukkan kepada pengawas nanti kalau ada supervisi lagi bahwa Ibu tuh seperti yang tadi Ibu jelaskan, sudah menggunakan buku teks gitu ya. Nanti pas pelaksanaan supervisi selanjutnya, jika ada pengawas lagi, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Iya Bu, mungkin tadi kebetulan pas pengawas sedang melakukan supervisi, itu anak-anak memang sedang aktif untuk pengerjaan proyeknya. Dan saya memang tidak memiliki administrasi yang lengkap itu ya Bu ya, sehingga terkesan seperti tidak ada buku teks. Nah itu nanti insya Allah Bu akan saya perbaiki. Nah dari yang tadi kita sudah bicarakan Ibu, saya rasa memang ternyata buku teks itu sangat penting dan perlu sekali ya Bu untuk anak-anak belajar lagi nanti di rumah. Nah, ya Bu, tapi memang terkadang saya memang ada materi-materi tertentu yang tidak menggunakan buku teks. Ya, sebagai pelengkap mungkin ya, buku teks ya. Itu memang kekurangannya kadang ada anak-anak yang mungkin kurang catat dan sebagainya sehingga buku teksnya itu ada materi-materi yang tidak ada di buku teks gitu. Dan buku teksnya itu memang kebanyakan saya tidak mewajibkan anak-anak memang mesti bawa Bu untuk anak sekolah. Karena tadi bisa diakses digital itu ya Bu Dewi ya. Kan berat juga saya kasihan Bu sama anak-anak. Ya. Mungkin nanti pada saat pengawas datang untuk melakukan supervisi lagi, saya nanti akan berubah untuk mewajibkan anak-anak membawa buku teks setiap pembelajaran. Karena kan sudah satu paket ya Bu di sekolah kita ya Bu ya. Ya. Kemudian juga mungkin dari cara bicara saya juga Bu, ya. akan saya perbaiki. Baik. Baik, terima kasih Dewi atas tadi Bu Dewi sudah mengutarakan akan mencoba memperbaiki nanti ketika ada supervisi selanjutnya, rencana aksi atau rencana yang langkah-langkah yang akan Bu Dewi lakukan, satu melengkapi administrasi ya tadi ya, salah satunya yaitu tadi menyediakan buku teks fisik ya. Padahal sebetulnya Bu Dewi juga sudah menggunakan buku teks yang di-download berupa e-book-nya itu dari kementerian ya. Baik, berarti nanti ketika ada supervisi dari pengawas lagi, Bu Dewi sudah siap gitu ya. Nah, Bu Dewi agar tidak terburu-buru nih nanti pas ada supervisi dan Bu Dewi udah punya rencana tersebut, kira-kira kapan nih Bu Dewi akan menyediakan administrasi yang lengkap itu yang Bu Dewi maksud? Saya usahakan untuk mungkin untuk minggu ini ya Bu ada pembelajaran lagi untuk pelajaran saya. Insya Allah saya akan menginfokan dulu ke anak-anak untuk membawa buku paket. Jadi wajib membawa buku paket. Itu memang terkadang saya memang tidak berpatokan dengan buku paket pembelajarannya. Jadi saya akan juga mengubahnya itu Bu ya, dan juga yang tadi saya bilang saya akan mengubah. Nah itu nanti saya akan mulai minggu ini ya Bu, pembelajaran selanjutnya saya akan mewajibkan anak-anak menggunakan buku paket, kemudian pembelajaran juga menggunakan buku paket. Ya. Ya Bu Dewi akan mungkin salah satu sumber ya Bu Dewi ya, maksud Bu Dewi ya, karena Bu Dewi tadi strateginya sudah banyak, strategi pembelajarannya ya. Dan untuk pelengkap saja administrasi mungkin ya Bu Dewi akan
mengingatkan anak-anak untuk membawa buku paket. Nah ya, Bu Dewi kalau ditinjau dari sisi gaya belajar siswa nih murid ya, menurut Bu Dewi bisa menjadi media tidak buku teks itu? Seberapa jauh pentingnya untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual? Untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, ini kan di pelajaran saya tuh memang untuk gambar-gambarnya kurang ya Bu, teksnya itu sama sangat teks sekali gitu. Sehingga memang kalau dari buku itu untuk anak-anak yang visual itu terlihat kurang menarik. Itu makanya kenapa saya menggunakan media pembelajaran lain. Seperti kadang saya menggunakan video gitu. Itu saya merasa itu sudah sesuai dengan kurikulum gitu Bu. Sudah mempelajari dulu apa yang akan saya ajari untuk besok gitu. Ya. Karena pengalaman selama ini kalau anak-anak pakai buku tuh anak-anak juga males bacanya gitu Bu. Ya saya menggunakan media lain gitu ya. Kemudian anak-anak juga biar lebih aktif menggunakan handphone seperti itu Bu untuk Ya, baik. Untuk mencari informasi materi yang akan dipelajari gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Tadi Bu Dewi sudah rencana akan menyesuaikan dengan keinginan pengawas. Terus tadi Bu Dewi juga dalam minggu ini, waktu ini ya, minggu-minggu ini akan mencoba mempersiapkan segalanya ya. Jadi termasuk tadi mengingatkan anak-anak beserta melengkapi administrasi mungkin ya. Bu Dewi, terakhir nih obrolan kita, apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sangat banyak sekali Bu ya, dan sangat menginspirasi, dan juga saya juga banyak belajar juga dari Bu Yani, dari nada bicara Bu Yani, dan juga dari cara pemilihan kata-kata untuk berbicara dengan orang lain. Itu menjadi pembelajaran juga untuk saya, di mana itu akan saya praktekkan pada saat saya berbicara mungkin ya Bu, pada saat saya berbicara dengan orang yang lebih tinggi lah jabatannya dibandingkan saya, dan juga dengan orang yang lebih tua, sehingga meskipun saya mungkin lebih tahu, saya tetap harus menghargai gitu. Iya, betul. Ya, luar biasa Bu Dewi ya, walaupun memang tadi tidak ada salahnya Bu Dewi paperless, akan tetapi mungkin karena kita dihadapkan pada orang yang lebih senior tadi mungkin kita bisa menyesuaikan ya. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya Bu Dewi bisa lebih semangat lagi mengikuti supervisinya dan bisa banyak belajar lagi ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Dewi untuk hari ini. Baik Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Eko. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Eko, luar biasa, sehat Bu Eko. Bagaimana Bu Eko? Sehat Bu, senang sekali bisa ketemu akhirnya kita ya Bu. Iya. Tentunya pertemuan kita ini ada tujuannya ya Bu Yani. Tentu saja Bu. Ya, kira-kira apa nih Bu yang Ibu harapkan dari tujuan dari pertemuan kita pada hari ini? Baik Bu Eko, terima kasih atas waktunya bisa menyempatkan hadir nih. Iya, saya memang ada tujuannya nih bertemu sama Bu Eko ya. Saya punya permasalahan yang ingin saya pecahkan Bu, dan saya ingin mendapat pencerahan Bu Eko bagaimana dan apa yang harus saya lakukan terkait masalah saya ini Bu Eko. Oh, baik Bu Yani. Boleh diceritakan Ibu masalahnya apa yang sedang dihadapi? Iya Bu, maklum Bu ya, guru baru saya. Jadi kemarin tuh Bu, pas saya di sisi kebetulan
kebetulan oleh pengawas, saya emang ingin anak-anak itu mencoba berbagai sumber belajar ya Bu ya, yang biasanya memakai buku teks, saya coba dengan sumber yang lain Bu, misalnya lewat aplikasi, karena saya saat itu di supervisi menggunakan media interaktif Bu, sehingga si buku teks itu saya kesampingkan dulu. Nah, saat itu begitu kondisinya. Setelah supervisi ternyata mungkin pengawas tuh menyampaikan saya tidak memakai buku teks sehingga kepala sekolah menegur saya kenapa buku teksnya tidak digunakan. Demikian Bu Eko. Baik Bu Yani, jadi mendapat teguran dari pengawas lalu disampaikan ke kepala sekolah, akhirnya kepala sekolahnya menegur Bu Yani, betul demikian ya? Betul Bu Eko. Iya baik Ibu, untuk harapan dari Ibu sendiri, ukuran dari keberhasilan pertemuan kita pada hari ini, bagaimana Bu? Harapannya saya ingin mendapat pencerahan Bu, nanti setelah selesai saya terbuka wawasan dan juga terbuka lebar langkah apa yang seharusnya saya lakukan terkait masalah saya yang saya hadapi ini Bu. Baik Bu Yani, kita ini dulu ya Bu, coba konfirmasi beberapa hal. Menurut Bu Yani, pembelajaran seperti apa Bu? Bu Eko mohon maaf suaranya terputus Bu. Oh baik, sebentar ya. Ya, Apakah sudah jelas Bu? sudah. Sudah ya. Baik Bu Yani, saya lanjutkan ya. Menurut Ibu, pembelajaran seperti apa Bu yang dapat mengakomodir kebutuhan murid-muridnya Bu Yani? Ya, menurut saya kebutuhan pembelajaran yang bisa mengakomodir segala kebutuhan belajar murid yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Contohnya mungkin diferensiasi konten ya Bu ya. Anak-anak disediakan berbagai sumber belajar gitu, tidak hanya dari buku teks dan mungkin yang saya lakukan menurut saya sih tidak salah-salah amat juga gitu ya menggunakan media interaktif gitu menurut saya Bu. Kemudian mungkin dari prosesnya juga bisa beragam juga, tidak hanya dari buku teks. Begitu juga dengan diferensiasi produknya juga bisa anak-anak diberi keleluasaan agar bisa menyampaikan hasil dari pemahamannya berupa produk belajarnya itu dalam beraneka ragam sesuai dengan minat bakatnya. Demikian Bu, menurut Iya, pemahaman Bu saya. Yani. Kalau menurut Ibu, kekuatan dari strategi yang Ibu pilih dengan menggunakan berbagai media interaktif ini apa Bu? Kekuatannya memang anak-anak satu tidak menggunakan HP dalam hal yang negatif ya Bu ya, apalagi kan media interaktif memakai handphone ya. Jadi literasi anak-anak itu lebih tergali lagi dan lebih terpupuk lagi daripada gabut menonton hal yang kurang baik. Saya arahkan dengan media pembelajaran interaktif, jadi anak-anak lebih sibuk belajar daripada menonton hal yang kurang bermanfaat. Kemudian jika anak-anak tidak membawa buku teks juga terfasilitasi. Alhamdulillah hampir seluruhnya dan seluruhnya memang sudah memiliki handphone gitu kekuatannya Bu. Luar biasa Bu, strategi Bu Yani ya. Bu, terkait keberadaan buku teks, kemungkinan apa yang dapat dilakukan untuk penggunaan buku teks? Kemungkinan penggunaannya memang ini buku teks menjadi sumber belajar juga Bu, tidak hanya dan saya tidak selalu menggunakan media interaktif juga, ada kalanya menggunakan buku teks juga. Nah, mungkin terutama anak-anak yang visual ya. Di kelas saya itu ada anak yang visual itu mereka harus membaca dulu tuh di buku teks gitu ya. Melihat, membaca gitu kan. Kalau anak-anak yang kinestetik memang harus praktek langsung dan audio itu harus selalu mendengarkan musik baru mereka bisa memahami gitu ya. Jadi memang buku teks ini membantu juga sebetulnya pada anak-anak yang visual khususnya pada mata pelajaran saya dalam memahami konsep gitu ya Bu ya. Baik Bu Yani, jadi sebenarnya Bu Yani juga menggunakan ya buku teks ini. Jadi menurut Bu Yani, apakah penggunaan buku teks ini penting Bu?
buku teks ini bisa penting, bisa juga tidak begitu penting karena sebetulnya di media interaktif juga sebetulnya ada materi yang hampir sama Bu. Anak-anak siswa bisa membaca juga. Di sana ada fiturnya, fitur materinya gitu Bu ya bagiannya. Jadi media interaktif yang saya buat ini ada materinya, ada videonya gitu ya. Ada latihan soalnya atau kuis gitu. Sebetulnya si media interaktif ini bisa mengakomodir tiga gaya belajar itu Bu. Jadi kalau untuk buku bisa penting dan juga bisa mungkin tidak terlalu penting juga gitu. Karena memang rujukan kita kan memang bukan buku teks ya Bu ya. Rujukan kita kan CP ya, capaian pembelajaran yang ada di kurikulum yang kita tuangkan ke dalam tujuan pembelajaran dan jadilah alur tujuan pembelajaran. Nah, selama ini patokan saya adalah ke ATP tersebut. Jadi, ada kalanya buku pelajaran atau buku teks itu tidak sesuai dengan TP ATP yang sudah kita susun, Bu. Oh, baik Ya, ya. Bu. Ya. Iya, berarti Ibu mengatakan kalau bisa penting, bisa tidak penting, begitu ya, Bu? Nah, hambatan apa sesungguhnya Ibu temukan dalam penggunaan buku teks? Hambatan yang saya temukan itu ya ketika saya sudah menyusun ATP nih yang diturunkan dari CP gitu, capaian pembelajaran kurikulum tidak sesuai buku tersebut. Ketika kita sandingkan dengan ATP-nya ternyata tidak sesuai ini materinya gitu. Sementara yang akan kita pelajari ini loh di buku tersebut tidak ada gitu Bu, sehingga saya simpan dulu deh buku teksnya, lalu saya lebih merujuk ke ATP yang telah saya susun. Ya, adakah strategi yang Ibu rencanakan Bu untuk mengatasi hambatan ini? Mungkin ke depannya saya akan berdiskusi dengan guru-guru satu rumpun. Kita akan mencoba membuat modul atau bahan ajar yang sesuai dengan ATP sehingga mungkin modul atau buku teks tersebut lebih disesuaikan dengan ATP yang telah saya dan rekan-rekan susun. Demikian Bu Eko. Jadi buku teks tetap dipakai, namun Ibu menambahkan dengan modul. Betul demikian Bu Yani? Buku teksnya mungkin dibuat sesuai dengan ATP Bu Eko. Jadi buku teks yang ada yang tidak sesuai kita simpan dulu. Kita gunakan buku teks ataupun modul atau bahan ajar yang kita susun yang sudah kita sesuaikan dengan ATP. Ya, jadi Bu Yani dan teman-teman akan membuat buku teks yang disesuaikan dengan ATP, demikian ya Bu? Betul sekali Bu Eko. Rencananya kapan Ibu dapat melaksanakan ini Bu? Rencananya mungkin setiap Jumat Bu ada kombel, insya Allah kita satu rumpun akan mendiskusikan tentang hal ini dan temuan ini dan akan segera disusun kapan menyusun modulnya. Jadi hari Jumat itu kita akan mencoba berdiskusi dulu bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, begitu Bu Eko. Baik Ibu. Lalu targetan atau ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini bagaimana Bu? Targetnya buku yang disusun itu sesuai dengan ATP dan PP yang telah kita susun sebelumnya. Jadi ketika digunakan di kelas memang relevan untuk digunakan. Baik Bu Yani, jadi ukuran keberhasilannya ketika buku ini dapat disusun sesuai dengan ATP yang dibuat ya Bu, sehingga dapat relevan gitu ya. Tuh. Ya, baik. Jika Bu kedepannya ada gangguan terhadap rencananya Ibu, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguannya? Jika nanti ada gangguan, tentu saja kita akan dahulukan komunikasi gitu Bu dengan rekan-rekan sejawat dan bagaimana untuk mengantisipasinya kita diskusikan kembali sehingga semuanya dapat diatasi dengan berbagai strategi dari masing-masing pendapat Bu. Ya, baik. Semoga tidak ada gangguan ya Bu, semoga diberi kelancaran. Kalau ada gangguan, Ibu sudah ada rencana untuk mengantisipasinya. Baik Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu?
Komitmen saya dengan mereka mungkin ya akan selalu mencoba memenuhi kebutuhan belajar siswa itu berdasarkan pemetaan yang terlebih dahulu kami lakukan ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan buku yang memang tidak relevan gitu. Kita coba sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Adakah pihak-pihak yang dapat membantu Ibu untuk membantu dalam menjaga komitmennya Ibu? Tentu saja rekan-rekan saya satu rumpun ya Bu ya di NJMT mata pelajaran di sekolah saya yaitu mata pelajaran matematika Ibu. Insya Allah nanti semuanya akan turut berkontribusi dalam rencana ini. Baik, jadi Ibu sudah punya supporting system ya Bu untuk menjaga komitmen ini. Semoga diberi kelancaran. Ibu, sebagai tindak lanjut sesi coaching kita pada hari ini, nanti kita akan bertemu kembali. Saya ingin berdiskusi kembali tentang bagaimana setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu, apakah ada kendala lagi atau tidak. Apakah Ibu berkenan nanti kita bertemu kembali, Bu? Insya Allah dengan senang hati Bu Eko, saya menanti kehadiran Bu Eko. Senang sekali, terima kasih untuk sesi diskusi yang begitu menginspirasi pada hari ini, lancar dengan rencana-rencananya ya Bu. Semoga semua bisa mendukung dan diberi hasil yang maksimal. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Yani. Sama Bu Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.